utusan manusia diangkat jadi Tuhan itu kebencian namanya. Misalnya saya mentuhankan Nabi Muhammad, berarti saya ini benci. Makanya saya kan udah bilang di grup-grup ya, udah bilang siapapun yang menyesatkan ajaran Yesus berhadapan dengan fakta, kan gitu. Termasuk Om ini. Kalau dia hanya sekedar manusia, akhir zaman dia mengadili semua manusia, termasuk Billy tahta Nabi Muhammad itu diadili oleh Yesus Kristus. Apa pantas dia disebut sebagai manusia? Oke, Bang Juma mau Tuhan. Silakan Bang Juma. Mimpi orang ini. Gak apa-apa ngimpi. Ya memang mimpi. Anda kalau tidak benci sama Yesus, Anda akan menuhankan Tuhannya Yesus, bukan menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus. Saya sudah punya bukti-bukti. Dia menyebutkan, akulah terang dunia, akulah sang kebenaran, aku katakan sang Pernah nggak dia sebut akulah Bapa? Loh, memang Bapak dengan Yesus beda kok. Ya, berarti dia bukan Bapak kan? Terus kenapa dituhankan? Dari awal saya kalau katakan Yesus memang, itu bukan Bapak, kenapa Anda gantikan Bapak menjadi Yesus? siapa yang mengatakan Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak? Bapak nggak pernah disalib. Nah, kenapa Anda menggantikan kedudukan Bapak menjadi Yesus? Kamu itu disebut gurunda, cuma diajari, kok gak pinter-pinter kamu semua. Saya tanya sama Anda, siapa yang ngajarin Anda menggantikan kedudukan Bapak menjadi Yesus? Kapan saya nyebut Yesus itu Bapak, Bapak itu Yesus? Nah, faktanya Anda tuhankan Yesus kan? Loh, kenapa? Wong dia punya segala kuasa di bumi dan di surga. Apa salahnya? Nah, itu berarti Anda menggantikan posisi Bapak. Lah, itu kan pengakuan Yesus. Dia punya segala kuasa di bumi dan di surga. Siapa manusia yang punya segala kuasa di bumi dan surga? Oke, coba tunjukkan kuasa Yesus ketika di bumi apa? Lah, membangkitkan orang mati itu nabimu bisakah? Nah, tertawa. Oke, ketawa kalau jawaban si Zulkifli. Ada yang lebih hebat nggak dari orang ini, dari Kristen? Saya ini. Oke, saya tanya sama Anda. Apa kuasanya Yesus ketika dia di bumi? Ya banyak, sudah. Kuasanya kan segala kuasa. Kuasa apa aja? Dia berkuasa menundukkan Yerusalem menjadi pengikutnya? Loh, begini. Terbukti hari ini pengikut Yesus Kristus terbesar di dunia. Iya, itu non-Yahudi. Itu non-Yahudi. Puji Tuhan, luar biasa. Pengikutnya Yesus, pengikutnya non-Yahudi itu bukan karena pengikut Yesus itu. Lah, aku ikut Yesus, kamu ngotot harus ikut. Kalau ikut Yesus, Anda akan menjadi praktisi Yudaism, bukan menjadi Kristen penyembahnya. Sebentar. Tujuan Yesus datang itu untuk tujuannya Yesus datang untuk menggantikan Bapaknya, gitu. Dia perintahkan untuk dibaptis. Apakah kamu dibaptis? Saya tanya, jawab. Kalau cuma dibaptis, nggak ada hubungannya dengan menggantikan sang Bapak menjadi manusia, Yesus. Itu perintah baptis Yesus. Aja. Iya, silakan aja karena baptis. Saya cinta baptis Yesus, aja, saya nggak dibaptis. apa-apa. Tapi jangan kau gantikan yang tadinya Allah Abraham menjadi Allah manusia. Saya tidak pernah menggantikan. Buktinya sekarang yang Anda sembah siapa? Yesus kan? Loh, itu kan menurut kamu. Loh, nah itu faktanya. Yesus yang kalian sembah. Saya mulai bangun tidur sampai mau tidur, doa saya itu saya tujukan pada Allah Bapa. Saya tutup di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus juga ajarkan doa Bapa kami. Tuhan kalian ada 3. Tuhannya Israel kalian ambil. Terus apa yang diambil? Tuhannya Israel kalian ambil, terus utusan untuk Bani Israel kalian ambil juga. Yesus orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi, penulis orang Yahudi. Kalau Bapak keselamatan dari Bapak yang di surga itu orang apa, Pak? Bapak di surga bukan orang Yahudi, bukan. Bukan orang Yahudi, tapi bukan. Yesus orang Yahudi. Berarti nggak sama dong. Yes. Nah, gitu. Berarti sembahan kalian itu lebih dari satu. Ada yang orang Yahudi, ada yang bukan orang Yahudi. Yes. Nah, saya gitu dong, Pak. Saya nggak nyembah manusianya, ya. Saya menyembah di dalam kekekalan Yesus sebelum menjadi manusia. Ada aja.
keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, Bapak diam dulu, Bapak Arab. diam dulu. Penjoloban Aku tidak mungkin ikut Coba Pak Yus, Nabi saya mau Arab. dengar dari Pak Yus dulu, mana tahu ada ilmu dari dia. Oke, saya di sini Dulu. wajah ya, terus kelihatannya tidak suka kita bohong-bohong orang, wajah kita macam mana wajah seperti itu. Sebab yang masuk menyuruh saya masuk ke dalam grup ini tadi, jadi sahabat mungkin daripada sahabat Islam. Jadi dia suruh masuk, jadi saya masuk lah. Saya. Bukan saya gitu, tak boleh lah gitu kan. Oke, selamat malam semua teman-teman. Oke, malam ini kita akan berdiskusi tentang Yesus tadi seperti apa yang dikatakan oleh si Zuma dengan si sahabat mungkin yang tadi. Ya, langsung aja Bang, langsung aja mau jualan apa gitu. Saya tidak akan menjual apa-apa, tapi saya menerangkan tentang Alkitab. Oke. Alkitab atau Bible mungkin ya, Biblos kali ya. Alkitab dengan Bible itu dalam bahasa Inggris, ya saudara. Alkitab dalam bahasa apa? Alkitab itu bahasa Barat, bukan bahasa apa? Dia Alkitab itu bahasa diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Bukan Yunani, sorry ya. Bahasa tutup aja kameranya Pak, nggak enak kalau kelihatan wajahnya yang diajarin ajaran hoax. Ditutup aja kameranya. Nah, di sini saya akan memberitahu semua segala-galanya. Apa yang tidak bisa Kristen jawab. Kasih tahu aja dulu tentang Alkitab itu bahasa apa, nggak usah jauh-jauh dulu. Sebenarnya dia daripada bahasa awalnya, lalu dialkitabkan. Dialkitabkan. Alkitab itu bahasa apa? Dialkitabkan menjadi bahasa. Aduh. Sudah ini temanya Sion lain kali kalau ngajak orang masuk yang berkelas ini temanya jangan Tuhan. Oke, sekarang pertanyaan. Nah, terus pertanyaan. Apa pertanyaan? Tunggu dulu, Alkitab dulu, selesaikan dulu. Itu ini temanya Alkitab itu membawa kebenaran suci. Iya, Alkitab itu bahasa apa? Kok nyumbut-nyumbut Alkitab? Ya wes, nggak usah pakai Alkitab, Biblos. Sudah. Oke, Biblos. Biblos itu artinya buku. Ya wes, terserah. Yang penting isinya saya diselamatkan. Buku suci. Oke. Ya, buku suci. Ya, gitulah. Buku suci. Ya, Alkitab suci. Alkitab buku suci. Kebiasaan mulut. Tulisan manusia. Diam dulu. Suma, diam dulu kamu. Kalau membodohi masa mau diam? Zuma, sekarang Anda mau kau bilang buku aja, nggak usah bilang Alkitab. Ya, buku, nggak apa-apa. Buku. Sekarang Zuma pertanyaan dia apa? Ditanya orang ngeyel. Makanya punya agama itu harus punya percaya diri, jangan asal niru-niru agama orang gitu loh. Oke, Zuma, relax ya, relax. Saya sekarang relax mah. Cuma ya, saya ngikutin cara kamu tadi itu. Apa pertanyaan kamu di antara kamu berdua tadi? Saya mungkin belum masuk, tetapi saya mendengar tadi sekejap, tetapi saya tidak boleh masuk campur karena ada sahabat saya dalam. Oke. Roma 14 nomor 9. Tuhan Anda terbentuk dari manusia. Itu gimana menjelaskannya? Terbentuk menayat ya. Boleh kasih mampir dalam live chat, live Zoom. Roma 14 nomor 9. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Satu aja sudah. Dari manusia dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Mana ayatnya? Mau diajarin? Ya. Tunjukkan ayatnya biar orang baca lah. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Saya karena buka Alkitab itu. Boleh saya buka Biblosnya, buka Biblosnya. Anda punya Biblos? Ada. Ya, buka. Saya ajarin. Kisah Kisah Para Rasul lah. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nomor oke, jawab. Oke. Saya suka buka nih ya. Oke, ayat 26 ya. Oke, saya suka buka. 36. Oke, 36. Ya. Oke. Apa yang dikatakan di situ? Loh, sudah ada tulisannya. Ada kitabnya, masih juga nanya ke saya. Sehingga aku melakukan. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 sama nggak dengan Bible Indonesia dengan Malaysia? Jangan-jangan beda. Benar ya. Baca ya, saya baca ya. Kisah Para Rasul 2 ya, ayat yang ke-36. Ya.
Oleh itu, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang saudara salibkan itu, ia salah saya baca ya. Ini tulisan kecil ya, mata kurang jelas ya mata saya. Oke. Saya baca ya di sini ya. Nah, ini ada bukti ya. Jangan. Mana bukti ini? Oke ya, saya baca Alkitab ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 ya. Oleh itu, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang saudara-saudara salibkan itu ialah Dia yang sudah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan penyelamat. Oke, maksudnya apa sih? Dan itu, apa yang pertanyaan? Itu baru diangkat setelah disalibkan. Begini saudaraku, oke. Zuma ya. Ketika Yesus di dalam kemanusiaannya itu, tujuan dia untuk apa di dunia ini? Dia untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? 10 hukum Taurat itu. 10 hukum Taurat itu harus dilakukan oleh Yesus. Harus Yesus lakukan. Kalau manusia biasa, manusia seperti saya dan Anda dan siapa-siapa di dalam dunia ini tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat. Hanya 1 hukum Adam diberikan, tidak mampu. Adam, jangan makan buah itu. Buah yang dilarang oleh Allah itu. Di antara 10 hukum itu ada enggak? Oke. Ada enggak di antaranya 10 hukum itu mati di atas salib? 10 hukum itu mati di kayu salib itu. Ada enggak? Itu maksud mati di kayu salib itu dari Yesus lahir sampai dia mati. Itu maksudnya. Sampai dia mati di mana? Di kayu salib itu menunjukkan kata Kristen itu terkutuk. Saudaraku. Oke, dia terkutuk. Apa yang terkutuk ini? Terkutuk di dunia ini di dalam kemanusiaan. Yesus dalam terkutuk itu maksudnya. Dalam manusia. Ya, terkutuk dalam manusia. Terkutuk dalam manusia, dosa-dosa manusia. Kalau orang Yahudi dulu pernah nggak mengatakan Yesus itu terkutuk? Yahudi sekarang ini tidak mengerti Yesus, dong mereka Israel, negara Israel tidak. Anda lebih tahu daripada Israel, orang Yahudi. Yang mengutuk di sini orang Kristen atau orang Yahudi. Oke. Yang mengatakan mengutuk itu adalah Mesias. Yang dikutukkan itu adalah dunia yang terkutuk. Boleh paham kan? Dunia yang terkutuk ini. Nah, sekarang kau berbicara dengan saya. Dan mereka mendengar. Ya, sekarang kau dengar apa yang saya katakan. Jangan kau putar belit ya. Oke? Iya. Apa yang terkutuk itu adalah 10 hukum Taurat manusia diberikan oleh firman Allah kepada Musa. Maksudnya apa ini? Yang terkutuk manusia dari lahir sampai dia mati. Kemudian yang terkutuk hukum Taurat. Yang benar yang mana kok terkutuk semua ajaran kalian? Dengar ya. Manusia ini terkutuk atau tidak kepada Allah? Kalau kami, Yesus itu manusia mulia. Dengar dulu, jangan lari kemana-mana. Lah, kan apakah situ manusia tanya ini terkutuk saya. kepada Allah? Tidak. Yesus sama sekali tidak terkutuk. Jangan, kau diam dulu. Kau dengar dulu apa penjelasan saya. Baru kau cakap ya. Ustaz Zuma, dengar ya. Iya. Sekarang kasih bagi tengok muka saya, Pak. Oke. Iya, mukanya kelihatan. Handsome kan? Oke. Apakah manusia ini sudah terkutuk kepada Allah? Pasti iya kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Kata Bilalang. Kata Bilalang itu memberi kepada Belalang apa? Diskusi permainan kamu itu. Oke? Jadi maksudnya apa? Kenapa ada belalang yang sebab apa yang kamu katakan tadi itu, Zuma, saya kasih main-main sama kamu lagi. Dengar ya, Zuma, saya pusing Pak Zuma, dengar ya. Iya. Yang lain jangan. Apakah Adam tidak terkutuk dalam Allah? Nah, sekarang di mana ayatnya Adam terkutuk? Di mana? Oke. Tunjukkan kepada saya.
Kalau tidak terkutuk, dia tidak diusir dari Firdaus. Di mana dalilnya? Jangan membodohi. Kalian ini orang dewasa semua kok suka nipu-nipu gimana sih? Saya buka Alkitab. Apa yang Anda buka? Saya kasih Kejadian 5 nomor 2. Nah, Kejadian Abraham 5 ayat. dan juga istrinya diberkati, kok dikutuk pula. Ajaran dari mana kalian dapat ini? Kau Zuma sekarang kau berada dengan saya. Dia di surga, di Firdaus. Ya, di Taman Eden itu. Oke, di mana dikatakan bahwa dia dikutuk? Enggak, kalau dia kan enggak berdosa, enggak terkutuk, dia kan masih di yang kalian katakan terkutuk itu siapa dan datanya di mana? Datanya manusia mati. Kok mati disebut kutukan? Kalau enggak makan itu rendah. Zuma, dengar itu. Zuma dengar ya. Ajaran dibuat-buat. Ini perdebatan dua orang. Nah, Zuma, sekarang apa yang kamu bertanya? Dia makan buah anggur itu, Ini enggak, saya minta dalilnya Adam terkutuk Pak Yus, lihat chat, Pak Yus. Sudah segera dimulai jam 8. Oke. Pak Yus lihat chat ya, Pak Yus. Kita turunkan aja dulu yang Yahudi yang mau debat segera masuk aja. Oke, saya sudah tengok tapi yang lain diturunkan, yang mau debat naikkan. Ini kok saya nggak bisa masuk ya? Suruh masuk punya Pak Pras. Ya aku nggak bisa masuk. Ini aku punya komputer, kenapa nggak bisa masuk ya? Dari WA aku masuk, berusaha masuk kok nggak masuk. Ya gimana caranya ya? Wah, harus ditutup dulu kali ya semuanya. Bentar ya, aku tutup dulu ya. Ya. Sambil menunggu aja, silakan Bang Juma. Dari tadi kayak orang bego. Iya, sambil menunggu ya. Ini tunggu Pak Pras ini mana Yahudinya? Soalnya Om Billy gini kan loh, datang. bro. Nanti si Antonius jelasin. Kemarin kan Yahudi diundang datang, ternyata kan kalian punya orang Yahudi nggak datang. Jadi dia mintanya itu resmi, kalau mereka tuh nggak bisa janji, nggak tepat waktu, nggak itu dia maunya. Kemarin mau kok. Kemarin udah mau kok langsung. Cuman dari Pak Antoniusnya nggak jadi. Lo bukan kemarin lusa. Kan kita udah undang dia, ternyata dia masuk udah di dalam Zoom kita. Saya udah undang dia. Ternyata kan yang dari kalian nggak ada. Kemudian dia merasa kok begini. Dia kan nggak biasa. Dia kan orang di London. Jadi kan dia merasa ini apa-apaan sih debat kok bisa jadi gak jadi. Jadi dia minta sesuatu yang resmi. Coba si Antonius dia ngomong sepanjang hari dengan Antonius. Dia mintanya tuh kalau yang dengan Yahudi juga dia mau ngomong juga dengan itu dan nanti dikasih juga dia punya email. Jadi bagaimana formatnya segala janjinya semua tepat semua. Mereka nggak bisa yang seperti kayak kita gini nih. Ya udah molor-molor deh setengah jam, ya mundur lagi 45 menit. Nah, kalau mereka nggak bisa begitu. Formatnya juga semua harus sudah ditentukan segala, apalagi kalau yang debat ini dia kan S3 bro. Iya, jadi memang agak beda dengan kita orang. John, gini aja. Nanti kita bikin lagi jadwal, Pak, untuk siapa tadi orang Yahudi ya. Oke. Kalau dengan mereka tuh nggak bisa kita gini loh. Kayak kita, jadi. Iya, sama jadi. Pak. Kami pun di sini sama, Pak. Saya sendiri aja gengsi sama mereka. Kalian nih apa sih, Kak? Kita kalau ngomong gitu kan kita malu-maluin kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, Pak, oke iya, aja. Sambil menunggu yang lain. Iya. Jadi kalau sama mereka harus itu ya, harus benar-benar mereka nggak bisa batal, nggak bisa apa. Jadwalnya semua harus tepat semua. Oke, kita bikin thumbnailnya. Oke, kita lagi sama Billy dan sebagainya, sama Ishak dan sebagainya ya. Udah, lanjut yang lain. Monggo Bang Juma dilanjut sama Yus. Iya, saya udah ini sama Pak Pras aja, dia udah nyerah dia. Belum biarin aja dulu. Pertanyaan apa? Zuma. Saya mau si Zuma ya. Habis saya minta dalilnya di mana Adam itu dikutuk. Oke, saya terus cakap ya. Oke, di manakah dalilnya Adam ditutup ya, Azuma? Oke, kalau Adam tidak terkutuk kepada Allah, pasti jangan dulu dalilnya dulu. Jangan menuduh sesuatu yang tidak berdalil. Jangan bikin-bikin.
Oke. Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk itu adalah ular. Nah, yang saya minta Adam dikutuk itu di mana datanya? Oke, yang dikutuk itu kan manusia akan mati. Adam akan mati kalau kita makan buah. Oke, itu bukan datanya di kitabnya orang Yahudi bahwa Adam dikutuk itu di mana? Kitab mana dia? Dikutuk. Jadi kalau membuat satu tuduhan kepada Adam, nenek Adam, itu harus berdata, jangan berasumsi. Bukan, Zuma, kau dengar ya? Apa maksud terkutuk itu? Kita menggunakan. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Kau minta dalil. Kayaknya saya katakan ular yang dikutuk itu tertera di Kejadian 3 nomor 14. Siapa itu dia bawa itu? Itu kan itu awal punya itu ya. Jadi begini Zuma, terkutuk itu maksud dia apa? Saya kasih paham dulu sama kau. Apa maksud mau terkutuk? apapun definisinya terkutuk, saya minta data. Terkutuk itu hidup. Anda telah membawa kebohongan yang luar biasa. Kamu menuduh manusia pertama sebagai orang yang dikutuk. Mana dalilnya? Oke. Jangan jadi penipu napa. Oke. Dan apa Zuma, dengar ya, apa maksud mau enggak saya katakan bahwa bapak Anda itu adalah manusia terkutuk, mau enggak? Saya bisa katakan semuanya itu. Nanti kau belajar dulu, kau dengar dulu. Loh, kok jadi terkutuk? Saya yang belajar? Kawan, jangan kira saya ini muslim, saya tidak belajar kitab Anda. Nah, Anda itu apologit yang tidak benar. Zuma. Oke, gini, Zuma sebentar. Oke. Pak Yus bisa jawabkan dalilnya di mana? Anda yang benar. Oke. Saya minta dalilnya di kitabnya Bani Israel. Adam dikutuk itu di mana? Oke. Adam yang terkutuk itu dari Taman Eden ke bumi. Ini yang terkutuk. Kok Taman Eden pula? Waduh, Taman Eden, Gan Eden, bukan Taman Eden. Wah, Bapak ini gimana sih, belajar di mana orang ini? Tidak perlu. Yang Eden lo, yang Eden lo. Dengar ya Zuma, kamu itu lari. Eden kan sama. Jadi saya yang lari. Eden dengan Eden itu beda. Kasihan sini. Ini yang lain aja lah. Eden itu gila, gimana? Oke, Pak Yus mungkin udah nggak bisa menjawab. Silakan Pak Pras. Yang lain aja. Ya, Julius, kamu masuk ke grupnya ini nih. Saya udah undang kamu tuh di chat ya. Kamu masuk ya, telepon saya ya. Iya Pak, ajarin dulu lah Pak Pras. Ajarin dulu. Oke. Pak Yus, itu bukan Taman Edan, Taman Gebleg kalau pengen tahu. Nanti aku yang temenin dia. Gak apa-apa. Lu langsung lawannya sama gurundanya. Itu masih ngomong tadi nih, ngomong terus itu. Suruh berhenti kasihan. Nah itu. Dia lagi ngomong sama alien. Nah, malah lagi ngomong. Sempur aja Cak. Ini tunggu, tak telepon dulu. Bang Yus, di mute itu, jangan bicara terus. Bang Billy tadi mana ya? Tak telepon itu ada di jalan. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol tadi aja. masuk terus keluar. Ya gini ya, kalau yang orang luar negeri itu nggak bisa gue juga nggak enak loh. Gue tuh tak deg-degan kalau orang janji apa segala, kalau nggak ada jadwal apa segala, kitanya yang diketawain, bukan hanya kamu aja, kita semua. Ini orang apaan ya? Ini apa ini apologi Islam sama Kristen? Dua-duanya yang kena, bukan kamu aja. Saya juga kena. Ini lu ngapain sih? Lu janji kok. Saya nggak kena, saya. Puyeng gue. Saya nggak kena. Ini yang belum datang siapa sih? Ya karena lu nggak kenal. Dari pihak mana yang belum datang? Oke, lanjut nih. Ini ada Pak Pras dari Kristen juga, ada Pak Antonius, Pak ini Christian, ada Bang Juma, ada Catata. Terus ada juga dari Muslim, nggak apa-apa. Ayo tuh lawan 2 orang tuh. Catata sama Ustaz Tata sama Gurunda Juma. Pak Pras, Padi. Judul apa? Nggak ada judul, ngapain? Kalian aja yang ngomong. Judulnya, nih, judulnya udah saya siapin. Tunggu, ini judulnya. Tunggu Bang, judulnya saya iniin dulu. Nih ada si botak nyisir, bukan? Sorry sebentar ya, sorry. Ini ada double suara. Nah, judulnya ini, tunggu.
Mana kawan saya tadi mana? Al-Quran atau kamu dia? Al-Quran atau Bible, kitab yang apa ya? Yang ininya lolan, Bang. Kitab suci. Ya, menurut Tuhan itu kitab suci, Al-Quran atau Bible. Iya, masing-masing Tuhannya dulu siapa gitu. Antonius, pasti masing-masing. Hari ini gimana Antonius? Katanya mau ngomong apa nih? Sebenarnya jadwal hari ini kan mestinya Yahudi yang kita bawa nih sama Yahudi dari pihak Muslim untuk lanjut yang kemarin, tapi Yahudi sama Yahudi bahasanya sama tentang Mesias gitu loh. Itu kan Yahudi kita tuh ortodoks gitu. Saya udah jelasin Pak Sion, mereka tidak berarti sama dengan Kristen gitu loh, tetapi dia ini share the same understanding mengenai Mesias gitu loh. Bukannya berarti sama, tapi punya kesamaan. Nah, itu aja yang kita mau bahas tadinya. Cuman karena kemarin dia sempat kecewa, saya udah jelasin juga. Dia kan tadi drop kita punya request gitu loh. Padahal saya udah bilang nih ada Rabbi Tovia Singer gitu kan, Pak Sion confirm katanya Rabbi Tovia Singer mau datang gitu. Saya udah bilang, tapi dia nggak tahu, dia minta tolong dihubungin deh ke email dia gitu kan. Ya kayak mungkin dia kayak agak kesel gitu. Jadi minta Yahudi dari pihak Muslim hubungin dia gitu. Dia maunya begitu, dia nggak mau ada perantara istilahnya gitu. Dia pengen fix gitu loh. Kalau fix gitu. Nah, jadi saya udah kasih itunya WhatsApp. Nah sekarang karena kelihatannya nggak jadi, saya bilang ya udahlah, karena saya juga nggak bilang lepas tangan 100% benar. Jadi karena kita juga udah janji, ya udah kalau nanti ada yang dari Indonesia ya kita masuk aja lah, saya sama Pras gitu bahas tentang itu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah itu gitu yang kemarin cuma. Nah itu kan tadi Pak Sion bilang akan ada Billy gitu. Nah mungkin itulah ke arah situ. Gitu. Nah ini ada tema nih, Al-Quran atau Bible, kitab dari Tuhan. Terus atau apa itu Al-Quran dan apa itu Bible? Dua tema. Ya ini kan sebenarnya beda lagi ya sama yang dibicarakan. Nah itu saya nggak tahu, tergantung Pras deh itu. Tapi kalau itu Bang Antonius, kalau itu pernah dibahas juga, itu temanya dengan Yahudi. Kalau dibahas lagi nanti, mendingan yang masalah Mesias itu dipending aja, nunggu aslinya. Yang ini aja. Mendingan kita bahas yang lain aja gitu. Ini dia yang tadi, apa itu Al-Quran, apa itu Bible, atau yang tadi. Gimana? Biar tahu orang-orang, biar tahu kitab suci itu seperti apa gitu. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya kan biasanya enaknya kan kita tampilin data biar kita nggak dibilang asumsi gitu loh. Iya. Nah, biasanya kita butuh waktu juga gitu untuk cari ayatnya. Nanti kalau ngomong-ngomong, nanti sini masih ngoceh sendiri loh kawan-kawan. Ditelepon Dion. Dia ngobrol sama kipas angin itu Bang. Ngobrol sama kipas angin. Nah, apalagi gini ya, kalau Bang Antonius dengan Bang Pran ya. Kalau ke Islam kan memang nggak tahu sama sekali. Sedangkan kita walaupun pakai Bible tentang Yesus, kita bisa ngimbangi gitu loh. Ya gimana Pras? Terserah Pras aja deh. Ayo temanya apa gitu aja, terserah lah. Pras mana ya Pras? Dari tadi saya ngomong ternyata mati. Udah, suaranya diambil Gini, Pak Tata. Dari kemarin kita ngomong soal Allah. Oke, kita bicara Allah aja. Gimana? Ya, kalau Bible, gini, kalau ngomong soal Bible segala itu kan bicara data. Ya, saya mesti siapin datanya dulu gitu. Ya, kalau nggak gitu kan jadi bicara matengan gitu ya. Kalau bicara soal Allah kan buka ayatnya gampang. Iya. Beda dengan bicara tentang Bible. Kalau bicara dengan Bible kan source luarnya banyak. Kalau bicara tentang Allah kan cuman ayat Alkitab aja. Ya, Oke. Bible itu luas soalnya. Boleh? Ya, Bible itu luas, bukan satu hal yang sempit. Zuma selalu ya, Zuma. Gimana? Zuma. Saya mau apa lagi, Yus? Saya tunggu sama awal sebenarnya. Saya tunggu sama kamu, saya tunggu sama kalian. Saya mau berbicara dengan kalian gitu. Dengan Anda itu. Udah. Tadi dipertanyakan itu Yus, tolong kitabnya di mana ayatnya, suratnya apa, monggo.
bahwa Adam itu terkutuk. Itu permintaannya. Kalau dia dijawab dilanjutin, kalau belum dijawab udah nggak usah gitu kan. Saya mau tanya si Zuma itu, apakah maksud bait Allah itu? Nah, dengar ya Zuma. Nanti dipertanyakan oleh saya. Nah, itu pertanyaan saya, sebab saya juga tidak mengerti apa yang kalian mau menceritakan. Tapi saya mau tanya kepada si Zuma ini, apa itu bait Allah? Nanti Zuma kau ceritakannya. Gini, Bang Yus. Nanti Bang ada Yus, peluang kalau bisa, Yus, kalau bisa jangan pakai si ya di ujungnya, di awalnya yang pakai si, sopan sedikit ya. Iya. Oke ya. Nah, itu dalam Bang Juma atau pakai Juma atau nggak apa-apa. Itu udah sangat sopan menurut dia tuh Bang, biasa aja. Iya. Kalau di dalam aku balik 10 menit lagi ya. Aku ada urusan sebentar, 10 menit atau seberapa jam ya paling lama. Iya. Biar enggak apa-apa. Biar kita kenalan dulu sama Bang Yus. Oke, Bang Yus. Karena gini Bang Yus, jangan sama Bang Juma dulu, anak buahnya aja. Silakan Bang Mahadewa. Bang Dewa. Oke. Pertanyaan. Kalau pertanyaan. Tidak perlu untuk Abang Zuma dulu, pertanyaan daripada anak buah Abang Zumba ya begitu. Seperti itu ya saudaraku. Langsung nantang kelas berat ini. Oke. Mau pertanyakan kepada apa ya? Kepada saya. Yang tadi itu lawan default dulu, jangan langsung Tyson Fury. Bang, saya kan cari yang ketawa-ketawa dulu Bang, makanya. Benar. Yus, saya mau tanya. Oke, baik. Saya mau tanya, kamu tuh Roh Kudus apa manusia? Roh Kudus ini kita harus memerhatikan. Loh, saya tanya, kamu Roh Kudus atau manusia? Jawab aja antara dua itu. Manusia memiliki Roh Kudus. Gimana? Dua-duanya. Manusia memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu yang suci, saudaraku. Oke? Suci kamu dari mana sucinya? Sucinya dalam kita apa yang kita menginjilkan dalam perbuatan kita sehari-harian. Oke, biar kenapa dia ketawa? Oke, lagi pertanyaan. Bang Yus tinggal di mana? Silakan Madewa. Males lo ogah kalau ngadepin di mana tinggalnya? Di mana, di Kalimantan atau di mana? Saya dari Malaysia. Saudaraku. Oh, di Malaysia. Di Malaysia ya, saudaraku, jangan, tapi kita tidak ketuhanan. Berarti dasarnya dulu ada keluarga Muslim berarti ya? Saya ada keluarga Muslim dan juga saya ada keluarga Kristen, dan kami saling, kalau di Malaysia itu kan tidak bilang macam mengatakan ini kafir lah, itu kafir lah, dan ada segelintir kalau di Semenanjung Malaysia itu mengatakan itu kafir karena terikut. Tapi kalau bertemu sesama bukan bangsa ya, tapi semuanya sama begitu. Tetapi dalam macam identitas agama tidak pernah dikatakan, dan juga pendeta-pendeta di dalam Malaysia ini sebagai tahu ya, terus terangnya tidak sama seperti pendeta-pendeta yang berada di Indonesia seperti Joshua Tio, Pastor Sarah di Cabu, Pastor Joshua Tio, Saipudin ya ini. Jangan dibahas itu. Dengar saya sini sekarang ini berbicara, saya di Malaysia. Kenapa kok Kristen di Indonesia seperti kayak gini? Memalukan. Bang Yus, mungkin mereka ingin pamer ini tai lalat, Bang. Itu namanya oknum. Bahkan seorang Muslim aja, seorang Muslim yang baik sekalipun bisa melakukan seperti itu. Iya. Jadi di Malaysia. Oke, dengar saudaraku. Kita salah bilang, kembali lagi ke masalah Adam terkutuk. Di mana ayatnya? Katakan Adam terkutuk. Adam terkutuk. Ente rambut doang bagus ya. Rambut ente bagus itu. Tapi otak ente jelek ini, gimana ceritanya? Oke, tidak apa-apa. Kenapa Adam terkutuk? Terkutuk itulah ayatnya dulu tampilkan. Dalilnya diamlah, bila bisa Pak Yus, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Muslim tidak bisa seperti itu. Begitu ayat ente ditampilkan. Terkutuk itu maksud dia berdosa. Apa maksud berdosa? Mati. Itu maksud terkutuk kepada Allah. Dalilnya dulu tampilkan. Gua aja lo ngomong kayak begitu. Wah, kamu orangnya. Oke, gini, Pak Yus, mohon maaf nih, kalau mati itu dosa, berarti si domba kecil itu mati dosa dong.
Di dunia kok. Di dunia. Kan di dunia emang di sana. Yesus juga mati, Yesus juga meninggal. Itu mati di dalam kutukan dunia. Kalau saudara-saudara paham itu, mati itu dalam terkutuk di dunia ya, saudara-saudaraku. Tetapi Yesus mati di dalam terkutuk di dunia itu, dia dalam iman yang mulia, yang bersih, yang tidak berdosa. Maka dia akan menunjukkan orang-orang yang tidak berdosa akan dibangkitkan lalu hidup dan lalu naik kemana? Mendingan di gereja aja, ceramahnya di gereja, jangan di sini. Itu maksud pengertian, bukan begitu, coy. Ya. Enggak, sekarang begini. Tampilkan dulu ayatnya di mana dikatakan kalau Nabi Adam alaihissalam itu terkutuk. Tampilkan dulu ayatnya. Setelah tampilkan ayatnya, silakan. Saya mengatakan begini, saudaraku. Dengar ya. Di manakah wajah Muhammad? Allahu Akbar ke Muhammad lagi ini. Ente punya kuping nggak sih? Ente punya kuping nggak? Nah, kamu itu harus memakai Alkitab. Itu dalam Alkitab itu dia punya penafsiran itu apa maksud dia. Lalu Islam datang menafsir yang salah-salah. Saya ini dalam teologi, arkeologi, apologet, tahu itu semua itu. Bang Yus ini seorang pendeta. Bang Yus ini jabatan di gereja apa? Dia juru parkir gereja, Bang. Juru parkir gereja. Juru parking, oke. Sekarang sila bertanya. Saya mana ada gentar, ya saudaraku. Saya tidak gentar itu. Nah, mau jelas ya. Siapa? Tetapi dengarlah apa yang saya katakan. Tadi Bang Juma ketemu sama orang stres. Ini orang kedua ini, Bang Juma nih. Nah, biar mereka ketawa. Ketawa. Lanjut. Nah, begitu, seperti itu saudaraku ya. Wajah saya lebih bersih daripada apa? Ayo dosa, apa? Ya. Dari apa? Bersih dari apa? Ayo. Daripada jatuh dosa saudaraku. Dari mana ente tahu, Bos? Saya tahu bahwa saya dalam kebersihan di dalam nama Tuhan, saudaraku. Kalau Islam itu, kalau saya mengatakan apa bait Allah, pasti saudara tidak bisa jawab. Ini kebait termasuk si Zumba ya. Yang dikutuk aja. Kenapa saya cakap bait Allah? Karena mereka tidak tahu apa-apa. Oke, saudaraku. Kami tidak tahu apa-apa. Untuk apa saya masuk? Oke, dengar ya. Dengar di sini ya. Kalau mau belajar nyanyi, artikulasi itu harus jelas. Lirik juga harus jelas. Artikulasinya harus jelas dong. Saya menyanyi pun bisa. Apa sih artis itu? Artis coba juga nyanyi, saya. Udah nggak usah nyanyi. Palas lagi mau. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ada saudaraku yang datang. Oke. Itu ciptaan siapa itu? Ciptaan Paulus ya? Lagu itu bukan? Itu bukan ciptaan Paulus, saudaraku. Oh, bukan. Tapi apa? Bapa kami yang ada di surga. Tahu juga nyanyi. Dimuliakanlah namamu. Suaranya bagus. Diakui suaranya bagus. Untung gua nggak punya bata merah. Kalau ada bata merah gua lemparin. Lihat wajah saya. Pak Yus, suaranya bagus. Kenapa bukan jadi petinju, Pak Yus? Untung gua nggak punya bata merah. Kalau punya bata merah gua lempar. Nah, biarlah orang yang bertanya yang lebih tua. Yang tadi, tapi usahain tadi saya kelihatan ya wajahnya. Jadi wajahnya saya sudah kelihatan, tapi tidak mungkin dia ingin bertanya, tetapi anda yang macam mana orang mau bertanya kan? Jadi tidak ada pertanyaan. Ini apa yang kamu wakili nih begini? Macam kamu harus apa mau buat kepada orang-orang Kristen itu? Lah, kamu ingin bertanya tetapi mencaci maki. Saya tahu itu. Kita ini kan bersahabat semua. Kita ini kan manusia. Ya udah. Kalau di depan hala. Ini kan mau diskusi Yus. Nanti agak malaman lagi kita sampai malam. Oke, mau diskusi apa? Tanya apa? Judulnya apa? Biar dulu ada Pak Adi, Pak Antonius, biar diskusi dulu. Saya tanya dulu sama beliau, Bang Yus, saya satu pertanyaan boleh nggak? Oke.
Berat mana besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Apa nih maksud? Apa Zuma? Berat mana besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Berat mana? Ini pertanyaan untuk apa? Ya, jawab dong. Jawab dulu. Tes IQ dulu. Sangat kan dalam Alkitab begitu. Tapi begini ya, berat mana besi dengan kapas itu, begitu kan? Kapas itu putih dan lalu besi itu bekar. Nah, sekarang berat mana? Yang berat itu adalah besi. Ya. Bagus. Aduh lah, astagfirullah. Kamu mau mencaci maki dengan orang Kristen. Sekarang saya yang caci maki siapa? Orang cuma nanya. Yus nggak boleh ngomong gitu dong. Kapan nggak kami caci maki Yus? Kapan? Kamu mau nggak boleh merendah-rendahkan diri dengan orang lain. Cuman mengakrabkan diri dengan Bang Yus aja kok. Penting wajah saya pun kasih nampak sih. Iya, ganteng kali pun cakep. Besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo karena beratnya Yus. Sama-sama 1 kilo. Ini pertanyaan dalam agama atau teka-teki? Oke. Saya bagi tahu sama kamu. Tapi Kanda sudah benar jawabannya itu karena besinya tadi itu berkarat jadi tambah berat dia. Saya juga bagi nanti ya. Kenapa buah kelapa boleh jatuh? Ya. Kenapa buah kelapa boleh jatuh? Siapa yang mau bisa menjawab dalamnya? Kenapa ada gravitasi? Kenapa buah kelapa boleh jatuh? Bisa jatuh maksudnya. Karena pengen jatuh, ayo. Siapa yang pintar dalamnya? Iya, karena mau jatuh. Karena ada gravitasi pada. Nah, ini apa bukannya jatuh. Nah, Oke, pertanyaan saya boleh Yus. Saya bertanya satu aja Yus. Tapi kalau kamu bisa menjawab, saya dapat kaos dari Yan JCC. Ayo, Yus. Satu aja. Ini jelas ya. Ya udah, saya nggak usah nanya. Angka 1 sampai 100, angka 9-nya ada berapa? Angka 1 sampai 100, angka 9-nya ada berapa? 19 kan 2 tuh. 29, 3. Ada berapa? Yo. Itu mudah kok. Ini akal-akalan loh. Akal ini. Pakai. Ayo. Berat. Nah, tadi kan saya paling ringkas jawaban soalan saya. Kenapa buah kelapa? Bisa enggak jawabnya gitu? Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Kamu belum bertanya dengan belum memberi jawaban kepada saya untuk kenapa buah kelapa tadi karena ada yang menarik ke bawah yaitu gravitasi. Gravitasi gitu kan. Salah. Karena kalau ke atas bukannya jatuh, kalau ke atas ke bawah. Ini salah. Salah. lagi jawab. Salah itu salah tadi. Gravitasi. Ya udah jawabnya apa? Ayo. Siapa mau jawabnya karena pengen kan begitu. Salah. Kalau nggak pengen nggak akan jatuh itu. Nah nanti kamu dapat ilmu daripada saya nanti. Saya akan beri jawaban. Jawab aja. Oke, jawaban dia senang sih. Karena dia bergantung. Oh iya, betul. Kalau bukan dia bergantung, dia tidak akan jatuh. Oh, baik. Karena tergantunglah dari situ dia akan jatuh. Gua juga boleh ya, nanya ya. Olahraga apa yang nggak bisa dilakukan malam hari? Nah ini apa diskusi apa ini? Ngajak tebak-tebakan sama gua lawan. Tebak-tebakan, nggak ada diskusi nih. Olahraga apa yang nggak bisa dilakukan malam hari? Siapapun nggak bisa semua melakukannya. Sahabatku, oke. Bisa nggak? Sama malam kalau begini. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kamu meredupi saya nanti nih kalau begini nih. Enggak, kita serius, kita masih dialog. Cuma. Bentar bang. Nanti di sesi kedua ada dialog kalau begini. Oke. Olahraga apa yang tidak bisa dilakukan malam hari? Siapapun tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa jawab. Nggak bisa. Ya udah gua jawab deh ya. Lari pagi nggak bisa dilakukan malam hari. Ya. Iya tuh. Asik men. Gua mau jawab itu tapi takut. Salah. Ini kan pertanyaan buat orang koplak aja Bang Yan, gimana sih?
Suaranya Bang Ian hilang. Bang Yus. Kita lanjut diskusi aja itu. Oh, hilang ya. Ada tiga atau 3 sama 3. Ada Bang Dewa juga kan. Ada Ustaz Tata, ada Pak Pras, ada Pak Adi, ada Pak Antonius. Dimulai aja Bang. Pak Yus tidak dihitung. Nah, dihitung dong. Itu sama saya Bang, nanti Bang. Tenang aja. Main switch-switchan dia, switch-in kan sama saya nanti. Jangan-jangan beliau ini berondongnya Pastor Sarah, bukan nggak? Saya bisa tengok live dia cakap apa? Bulan apa? Nampak ya. Ya Pak, ya. Oke. Ini coba tengok judul ya. Kenapa JCTU itu kan cabul di situ? Waduh. Ingat, lepas itu begini saudaraku, saya juga mengatakan mereka semua ini bidat-bidat. Yang Pastor Sarah ini juga bidat nih. Lepas itu Joshua Theo juga nih bidatnya saudaraku. Jadi maka saya katakan mereka ini kurang hajar sama sekali. Kamu dan dia adalah bidat, pengajar bidat semua, bukan Alkitab. Nah, tapi mereka melakukan pengajaran yang sesuai Bible, cuman perbuatan di belakang mimbar aja yang kayak begitu. Mereka itu oneness. Oke, saudara. Jadi saya melihat video mereka ini bukan pendeta nih seperti ini. Ini mencuri macam pencabul ataupun berzina sama sendiri. Nah, ini kalau minum-minuman mabukan akan terjadi seperti ini. Tapi mereka sekolah sampai SD. Sudah boleh begitu, Pak Yus, sudah baik itu. Dengar ya. Bukan gereja di dalam apartemen ataupun di rumah-rumah dalam gereja itu. Ini saudaraku, dengar ya, yang sahabat Kristen ya. Gereja bukan seperti di apartemen, disewa sini, sewa sana. Jangan begini ya saudara. Gereja itu diumumkan tempat ia diletakkan, bukan di apartemen sewa sini, sewa sana, saudaraku. Jadi maka percabulan ini terjadi. Ini oneness, ajaran bidat di dalam Alkitab. Maka saya melihat nih Joshua Theo memang dari dulu yang sebelum terjadi Saifuddin. Yus, itu jangan dibahas. Saudara dengar ya, saudaraku. Nanti itu Bayus. Jangan dorong bidat. Maka ini ajaran bidat ataupun ajaran oneness. Ini nggak boleh, Bang Yus, nggak boleh, Bang Yus, udah nggak usah dibahas, nggak usah. Ya, karena kami bentar benang panis. Karena di Muslim kami nggak mau ngebidat-bidatin sesama ya, nggak boleh itu. Nggak, maksudnya perbuatannya. Iya, kalau perbuatannya silakan, monggo. Ini harusnya, ini nasihat buat pendeta-pendeta di Indonesia memang. Teruskan Bang Yus. Nasihat. Dibuka Bang Yus, dibuka mute-nya. Oke, sudah buka. Kira-kira Bang Yus, kira-kira bisa dipecat nggak pendeta seperti ini, Bang Yus? Ini pendeta kalau boleh bukan hanya dipecat, tetapi dipotong kelaminnya yang ada telalatnya. Ada tertulis. Ya, memang saya pun ada sorry ya, saudaraku dengar ya. Saya bukan mengotorkan kata-kata saya, tapi dengar ya. Dengar. Pastor Sarah itu mengatakan membawa ada telalat di barang kemalawan dia. Nah ini kurang hajar juga. Dia itu juga kurang hajar. Itu Pastor Sarah ya. Dia itu bagaimana bisa melihat begitu, Pak Yus? Itu masalahnya begini. Kalau misalkan emang ada yang berdiri, misalkan, mohon maaf ya, Pak Yus, telanjang nih. Apa saya bisa melihat tai lalatnya di situ kan nggak mungkin ya? Karena jauh, gitu kan, tai lalat kecil. Dan bagaimana Pak Yus? Kemungkinan sudah dimainkan apa? Kita tidak tahu kan. Nah ini kurang hajar. Kalau saya mah kemungkinan tai lalatnya lebih besar dari pandangannya. Sendiri kan yang ngobrol aibnya sendiri, bukan kita, iya kan? Iya. Kamu kasih dengar wajah saya, kasih nampak wajah saya, kasih dengar apa yang saya katakan sekarang ini, kasih. Nah, ini nasihat baik ini buat Sarah sama si Joshua Theo yang sok-sok suci itu. Sok-sok suci.
Lapas itu mereka mengutuk. Katanya menghujat Rasulullah, menghujat poligami, menghujat seks bebas, tapi mereka cabul. Nah, teruskan Bang Yus, teruskan nasihati dia. Katanya bukan tai lalat Pak Yus, yang saya tahu katanya bekas bisul. Katanya bekas bisul. Benar nggak itu Pak Yus? Tai lalat dia cakap kan. Ada bekas tai lalat itu menunjukkan nafsu kuat itu. Oh gitu ya. Ayo, itu enggak usah dibahas. Saya tidak pendeta Pastor Sarah saya tidak akan kok di channelnya. Oke. Pendeta juga manusia Pak Yus. Coba oke saudaraku dengar ya. Saya tadi mendengar itu ada saya punya di dalam kolom komentar kan. Itu saya ada cakap si Pastor Sarah itu. Saya bilang kamu ini adalah bidat-bidat semua. Nah, bidat-bidat itu maksud saya itu oneness. Saudaraku, di dalam Islam tidak mengatakan seperti apa yang saya katakan. Kamu ini adalah bidat. Dahulunya kamu menghina-hina orang. Akhirnya kamu sendiri juga ya sudah dikatakan oleh mereka-mereka, tetapi mereka tidak mendengar. Akhirnya mencabul. Lalu mereka sendiri berkata, apa agama begini? Agama, aliran mereka itu adalah salah, wanis. Nah, maka kamu sebarkan apa kata yang saya katakan di dalam Malaysia tidak pernah terjadi seperti ini, mencabul sini, mencabul sana. Di Malaysia Kristen dengan Islam itu baik-baik aja ya. Islam dengan saudaraku dengar ya. Islam dengan Kristen itu aman, tidak ada pernah bising-bising. Kalau Hindu Buddha pun ada di Malaysia ya. Nanya sedikit. Pak Yus di sini Trinitas atau apa Pak Yus? Kalau Pak Yus Trinitas. Oke, saya Trinitas. Baik, kalau misalkan Pak Yus Trinitas berarti yang oneness ini jelas bidat ini ya. Betul nggak Pak Yus kata Pak Yus? Betul. Yang betul itu berarti Trinitas ya? Trinitas di dalam bapak-bapak gereja itu sudah mengatakan. Berarti Trinitas semua bidat di sini masuk neraka ya? Yang masuk surga cuma Trinitas saja. Mereka juga begini saudaraku. Oke, begini. Yang oneness itu tidak juga akan masuk ke dalam neraka, tapi akan dibuat apa yang mereka buat. Itu saudaraku. Mereka apakah masuk surga ataupun neraka? Tetapi mereka di dalam Kristen mereka mengetahui. Tetapi kejahatan yang kata Yesus itu lebih baik mereka diikat lehernya masuk ke dalam laut itu, tenggelamkan mereka. Tenggelamkan itu kata Yesus itu akan lebih sengsara daripada kehidupan orang-orang berdosa biasa. Mereka ini oneness bidat ya. Ya luar biasa pernyataannya. Mereka ini adalah pendeta, nama pendeta tapi kurang hajar, nama pastor tapi kurang hajar. Ini tidak boleh, saudaraku. Ini terlalu setengah mati kurang hajar. Maka saya katakan kepada si Sarah itu, saya pun tidak tahu apa dia baca atau tidak saya punya message itu. Apakah dia ini dari yang bidat akan berubah begitu kan? Ini gatal, tahu dia punya kata-kata gatal ada. Terus Pak Yus kalau misalkan saya bisa membuktikan ternyata Trinitas itu lebih kejam daripada oneness gimana? Misalkan terjadi yang namanya pencabulan, itu kan Trinitas, ya kan? Oneness itu begini saudaraku. Enggak Trinitas, kita masuk ke Trinitas sekarang. Kalau masuk Trinitas lalu kejam juga seperti itu. Maka saya katakan di situ akan digarik lehernya dengan rantai lalu diterjunkan dalam laut gitu. Oh jadi salah juga semua kan gitu kan. Maka saya di situ kan saya pernah katakan kan semua Kristen itu baik, semua akan masuk surga, tetapi apa yang dia buat di dunia ini dia akan dibuat seperti itu. Dulu saya sudah katakan di sini di dalam grup WhatsApp di mana saya mengatakan semua agama kadang-kadang saudaraku Roman Katolik itu mereka menghujat. Semua agama Kristen itu salah, kami yang benar. Mereka menghujat. Lalu saya mengatakan kepada mereka, kamu pegang apa? Buku Alkitab. Saya pegang apa? Alkitab. Kamu agama apa? Kristen, Katolik. Kamu agama apa? GBI. GBI kalau Indonesia ya, GBI.
gereja Basel ya gitu seperti itu. Tapi saya bukan agama itu ya, saudaraku. Saya ada agama yang kalau di Malaysia adalah agama yang lain lagi. Ya. Jadi kira-kira begitulah kalau di Indonesia. Terus nah, sekarang pertanyaan terakhir, antara Katolik sama Protestan mana yang bidat? Oke, begini ya saudaraku. Dengan Ortodoks sekaligus lah. Tiga terus. Tiga lah. Mana yang bidat? Yang bidat itu adalah agama Protestan. Agama Protestan bidat. Nah, tapi di dalam Protestan itu ada lagi jalur-jalur cabang-cabang itu. Nah, di cabang-cabang itu baru ada yang salah dan ada yang benar. Begitu saudaraku. Oke. Berarti ente Katolik di sini. Ente Katolik. Saya bukan Katolik. Terus? Saya kalau di Malaysia lain. Tidak ada kalau di Indonesia ya tidak ada. Berarti pemahaman ente ternyata menurut ente itu kalau misalkan Protestan itu bidat ya. Setuju nggak? Itu kan pernyataan ente tadi. Oke, kan pertanyaan bidat atau tidak kan? Nah, makanya saya cakap bidat. 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 Dari mana? Harus Protestan. Ditanya dari mana? Dari aliran ada yang sesuai dengan kebenaran dan ada yang kapan sesuai. Mau mulai, Bro? Tidak kebenaran gitu. Silakan mulai. Kalau ini kan ngomong-ngomong doang nih, nanti aja. Pak Yus silakan masuk ya. Saya udah kasih Yun nomor telepon, WA saya ya. Oke. Sekejap sebentar ya, saya pergi toilet sekejap ah. Iya, oke. Tunggu sekejap ah. Ya. Kayaknya nggak pernah kelihatan ya Pak Yus di grupnya Kristen. Oke, Pak Antonius. Ya, siap. Agak ngantuk tapi enggak apa-apa. Oke. Dia biasa di WA dia Pak Pras. Ya, oh di BA ya. Oke. Saya nggak pernah kenal, makanya saya bilang kenalan yuk WA saya. Siapa? Ini mau mulainya formatnya seperti apa ya? Kan ini bicaranya dua pihak ya, bukan satu pihak seperti kemarin. Oke. Saya juga ada yang mau ditanyakan nih. 3 lawan 3 itu kan ada Pak Adi juga itu tadi, Pak Adi dokter. Mana Pak Adi? Kalau grup gini enak sih, kalau 1 jelas nggak bagus, 2 cukup, 3 kalau 3 Pak Adi kan dia kan dokter, Pak Adi kan dokter. Ya formatnya mau seperti apa supaya agak teratur dikit. Ya kalau 2 tuh lebih teratur biasanya. Oke. Nggak apa-apa, nanti kalau ngomong ala lagi, besoknya lagi nggak apa-apa dengan siapa. Jangan, nggak perlu satu kali selesai. Jadi kita juga pembukaan nggak usah lama-lama, karena udah saling tahu kan. Saya juga nggak buka ayat-ayat, karena buka ayat-ayat juga udah kalian udah sering dengar ya. Begini ya, kalau ada Christian Pak Yus, ini. kita udah mau mulai ini Pak Yus, udah mau mulai perdebatan Pak Yus. Oke, boleh. Dulu ya. Oke, nanti kalau kamu mau ikut tanya jawab terserah, tapi kita mulai dulu dengan Pak Antonius. Thank you. Oke. Ya. Oke. Gimana yang pihak Muslim udah siap si Pak siapa yang dengan itu Pak Tata yang dari kemarin pengen ngomong Allah terus? Ada Pak Tata. Ada Bang Juma itu, ada Bang Juma, ada Tata, ada Mahdewa juga. Ini Pak Adi juga bentar lagi masuk. Dua-dua aja Pak Pras, dua-dua jangan kebanyakan. Betul, dua-dua aja. Nanti besok lagi. Bang ada kodek Bang. Lagi gitu nggak apa-apa. Bang ada kodek Bang. Enggak, gue bukan kodek. Oh, si Ion mau nyiarin juga ya. Saya minta dia siarin juga ya. Jadi memang lebih teratur dua-dua ya. Jadi besok kalau mau tadain lagi nggak apa-apa. Jadi nggak usah ini siapa dulu juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih si itu dulu kayaknya si siapa nih Pak Tata nih yang udah. Baik sahabat-sahabat,
kita tutup dulu sesi ini ya. Karena teman-teman lagi ingin berdialog tentang kata Allah. Jadi supaya tidak rancu maka tema ini, sesi ini kita tutup. Sesi di mana kita kedatangan tamu baru dari Malaysia ya. Yang tadinya aku pikir orang yang memahami Bible, ternyata saya jadi pening. Karena dia mengatakan bahwa Gan Eden itu adalah Gan Edan. Dikatakan Nabi Adam itu juga sebagai orang terkutuk, diminta dalilnya juga nggak ada. Ya, mereka mendatangkan orang-orang yang menurut saya bukannya semakin berkualitas, malah semakin kelihatan ya keimanannya itu tidak didukung oleh keilmuan. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Nanti habis ini kita live lagi membahas tentang kata Allah katanya. Kita sih ikut apa saja yang mereka inginkan. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.